Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Idharah wal Isyraf akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan kami beranggotakan teman saya Nurmafaza Karima dengan NIM 06020223052 dan saya Irjiawan Faresi yang bernim 060220223036. Untuk yang pertama yakni pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan terdiri dari kata administrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang pertama, administrasi menurut Purwanto didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Pendidik berdasarkan undang-undang adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Menurut Yahya, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah bidang pekerjaan yang dilakukan seseorang dan berhubungan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang akan menghasilkan dan dapat dilakukan dengan keterampilan, kemahiran, dan kecakapan tertentu, dan tentunya didasarkan pada standar yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Tujuan utama dari administrasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja guru, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan akademik. Yang kedua yakni bentuk-bentuk kegiatan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga adalah penempatan, dan yang keempat adalah orientasi, yang kelima adalah pembinaan dan pengembangan, yang keenam adalah evaluasi kinerja pendidikan tenaga kependidikan, yang ketujuh kesejahteraan, dan yang delapan yakni pemberhentian atau pensiun. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang dokumen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada dokumen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini ada 5, terbagi menjadi 5, yaitu ada dokumentasi induk kepegawaian, dokumen perencanaan dan penugasan, dokumen kehadiran dan kedisiplinan, dokumen penilaian dan pengembangan, dan dokumen kesejahteraan. Pada dokumen induk kepegawaian ini ada 2 jenis dokumen, yaitu buku induk pegawai dan juga file kepegawaian. Buku induk pegawai atau guru berisi data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta status kepegawaian setiap penduduk dan tenaga kependidikan. Sedangkan file kepegawaian adalah kumpulan data atau berkas tentang semua guru dan pegawai seperti SK dari pengangkatan pertama hingga pengangkatan terakhir, SK berkala, karpet atau kartu pegawai, taspen atau tabungan dan asuransi pegawai negeri, dan ijazah. Yang kedua yaitu dokumen perencanaan dan penugasan. Pada dokumen perencanaan dan penugasan ini ada 2 jenis dokumen, yaitu yang pertama SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan. Pada SK pembagian tugasan mengajar dan tugas tambahan adalah surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atau madrasah untuk menetapkan beban kerja guru dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan, dan tugas tambahan lainnya. SK ini biasanya dikeluarkan pada awal tahun ajaran baru. Dan yang kedua yaitu analisis kebutuhan guru dan pegawai. Analisis ini untuk mengetahui jumlah guru yang ada sesuai dengan bidang studi dan jumlah guru yang kurang, sehingga dapat menentukan jumlah guru yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu dokumen kehadiran dan kedisiplinan. Pada dokumen ini ada 4 jenis, yaitu daftar hadir guru dan pegawai, buku piket, buku catatan pembinaan dan pelanggaran disiplin, dan buku cuti. Dan yang keempat yaitu dokumen penilaian dan pengembangan. Pada dokumen ini ada 2 jenis, yaitu instrumen dan hasil penilaian kinerja guru atau PKG, dan yang kedua yaitu dokumen supervisi akademik. Dan yang terakhir yaitu dokumen kesejahteraan. Pada dokumen kesejahteraan ini ada daftar gaji dan tunjangan. Berikutnya yaitu materi tentang bentuk dan format administrasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Yang pertama yaitu buku induk pegawai atau guru. Format buku induk pegawai biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu identitas pegawai, keterangan tempat tinggal, keterangan fisik, dan riwayat pendidikan. Dan yang kedua yaitu file kepegawaian. Format file kepegawaian biasanya mencakup identitas pegawai, daftar isi berkas-berkas penting kepegawaian seperti fotokopi KTP, kartu pegawai, kartu BPJS, akte kelahiran, surat nikah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan. Formatnya yaitu yang pertama identitas sekolah, nomor tanggal SK, dasar hukum pembuatan SK, dan rincian pembagian tugas kepada setiap guru atau pegawai. SK ini biasanya disajikan dalam bentuk surat resmi dengan kop sekolah, nomor surat, perihal, dan tanda tangan kepala sekolah. Dan yang keempat yaitu analisis kebutuhan guru dan pegawai. Format analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yaitu identitas sekolah, data umum seperti jumlah ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa, jumlah guru dan kepala sekolah, serta jumlah tenaga pendidik. Data ini dilengkapi dengan kondisi GTK, guru atau guru dan tenaga kependidikan yang menunjukkan kekurangan atau kelebihan pegawai pada tiap jenis jabatan. Selain beberapa komponen di atas, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan juga memuat tabel rinci berisi jumlah GTK. Dan yang kelima yaitu daftar hadir guru dan pegawai. Format daftar hadir guru dan pegawai yaitu ada hari dan tanggal kehadiran, serta tabel daftar hadir yang memuat nama seluruh guru dan pegawai, jumlah jam hadir hari ini, waktu kehadiran, para tanda tangan guru atau pegawai, serta keterangan jumlah jam yang diajarkan. Selain beberapa komponen itu, daftar hadir guru dan pegawai juga memuat kolom khusus keterangan guru yang menggantikan, yaitu nama guru, pengganti guru yang digantikan, mata pelajaran, kelas, waktu atau jam keberapa, dan jumlah jam yang digantikan. Dan yang keenam yaitu buku piket. Format buku piket guru umumnya memuat identitas sekolah, hari dan tanggal pelaksanaannya, nama petugas piket yang bertugas, keadaan guru hadir atau tidaknya, serta daftar kelas kosong yang ditinggalkan guru karena alasan tertentu. Dan yang ketujuh yaitu buku catatan pembinaan dan pelanggaran disiplin. Formatnya yaitu nama guru atau pegawai, bentuk teguran yang diberikan, bisa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas, dan keterangan tambahan. Dan yang ke-8 yaitu buku cuti. Format buku cuti diantaranya yaitu nomor urut, nama guru atau pegawai, jumlah cuti yang telah digunakan pada tahun sebelumnya, dan jumlah cuti yang diambil pada tahun yang berjalan ini, dan rentang tanggal pelaksanaan cuti dan jumlah hari cuti. Dan yang ke-9 yaitu instrumen dan hasil penilaian kinerja guru atau PKG. Formatnya yaitu identitas guru diikuti dengan daftar aspek yang dinilai. Aspek tersebut mencakup dokumen administrasi, dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, dokumen pengembangan diri, serta dokumen kesiswaan. Dan yang ke-10 yaitu dokumen supervisi akademik. Formatnya yaitu identitas sekolah, latar belakang, landasan hukum, tujuan, dan ruang lingkup supervisi. Dan yang terakhir yaitu daftar gaji dan tunjangan. Format daftar gaji dan tunjangan digunakan untuk mencatat hak keuangan yang diterima oleh guru maupun tenaga kependidikan. Biasanya terdiri dari identitas pegawai, periode gaji, rincian penghasilan, potongan, dan jumlah gaji bersih yang diterima. Dokumen ini biasanya terbentuk slip gaji yang diberikan setiap bulan. Baik, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.